لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji KBIH Muhammadiyah tahun 2026, insyaallah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, kita senantiasa berada di dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mendapat ilmu untuk persiapan haji, dan materi yang akan kita sampaikan adalah materi yang nanti akan dipraktekkan di sana. Kalau kita mau belajar bab haji setahun tidak selesai, Bu. Banyak materinya. Tapi ini yang akan kita pelajari khusus haji yang akan kita laksanakan nanti di sana, atau cara haji yang akan kita laksanakan di sana. Kenapa? Karena kan cara haji itu ada beberapa cara. Ada haji tamattu namanya. Ada haji qiran. Ada haji ifrad. Nah, yang akan kita laksanakan ini, khususnya kita orang Indonesia, itu hajinya haji tamattu. Yang dimaksud haji tamattu itu kita berniat ya dari miqat, ya, berniat ihram kita dari miqat dan melakukan umroh dulu, baru nanti haji. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan supaya bapak dan ibu lebih semangat, kan Bu ya? Kalau mengerjakan sesuatu itu kita tahu kebaikan pekerjaan itu, kita akan semangat. Kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota dewan? Ya kan? Sudah habiskan waktunya, tenaganya, hartanya. Karena dia tahu kalau jadi anggota dewan itu cannya banyak. Kata orang kita sini ya, cannya banyak. Sehingga karena tahu ini dia sungguh-sungguh. Sampai mula pun dikerjakannya. Tahu enggak mula, Bu? Bohong. Bahasa sama semula. Ya. Ini urusan dunia. Makanya akan kita akan haji ini mesti kita tahu. Bukan hanya sekedar haji itu wajib. Tapi saya sebutkan beberapa saja, tidak keseluruhan. Dan itu pun saya sebutkan matan, arti dari matan hadis itu. Sebab kalau mau saya sampaikan hadisnya satu persatu, paling nanti belajar bab umroh aja, tidak sampai haji, tidak selesai. Enggak, gitu. Maka pertama, apa keutamaannya? Orang yang haji, dia tidak ropas, tidak fasik ketika haji. Allah berjanji nanti pulangnya itu, Bu, seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Artinya apa? Semua dosa yang kita lakukan sebelum haji, Allah janji akan dihapuskan. Ini akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh. Bukan hanya nanti datang ke sana
supaya dapat titel haji atau hajjah. Karena memang ada yang begitu, Bu. Balik haji, nak dipanggil haji, marah dia, Bu. Malu aku bayar dia. Gitu. Ya. Bukan itu pertama. Yang kedua, Allah janjikan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali Allah akan balas dengan surga. Saya rasa dua ini sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga kita ini betul-betul berusaha dan berupaya belajar dengan sebaik mungkin. Kenapa? Ini kan suatu janji yang luar biasa, Bu. Saya yakin kita semuanya dosanya banyak. Maka ini satu peluang yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya Bapak dan Ibu yang mau berangkat haji, sarana penghapusan dosa. Seandainya gagal, rugi, karena belum tentu bisa berangkat lagi. Maka harus sungguh-sungguh. Maka kami, KBH Muhammadiyah, saya itu bukan orang Muhammadiyah, Bu. Saya orang Madura. Iya, iya. Hanya Bapak Suki ini ngajak saya sama dia gitu. Tapi orang-orang Muhammadiyah tuh orang-orang saya, Bu. Ketika saya susah, Muhammadiyah nolong saya. Dulu kan saya tinggal Singkawang. Karena usirlah Melayu Sambas. Orang Melayu pun jangan kan usir yang bantu saya itu. Ngasih beras, ngasih itu kan. Nah, itu. Terus apa? Untuk bisa mendapatkan ini kan tentu kan begini, ibarat pekerjaan lah, Bu ya. Ada seseorang yang berjanji Kak kepada kita, kau tebaskanlah kebun aku nih, ya kau bersih, ini ada sekitar 1 hektar, nanti kau kupas 10 juta. Dan kita kerjakan. Lalu begitu kita kerjakan, ternyata hanya dikerjakan 1/2 hektar. Nggak mau lah digaji 10 juta, nggak sesuai, atau lebih, tebas punya orang lagi. Kira-kira begitulah. Jadi ibadah itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan yang akan memberi penghapusan dosa dan akan masukkan kita ke surga hanya Allah. Maka nanti hajinya itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh pakai cara kita sendiri. Nah, maka itu juga yang melatar belakangi kenapa kita ini bikin KBH Muhammadiyah. Yang mendirikan salah satunya almarhum Ustaz Barak sudah meninggal, dan satu masih hidup ya Pak Hasan Gappar tapi sudah uzur. Mereka itu dulu kenapa membuat KBH? Karena rasa keprihatinan melihat warga Muhammadiyah ketika haji dan kaum muslimin secara umumnya yang berada di Pontianak. Maka kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya, kata Nabi, cara haji kalian. Jadi maka kita akan ajarkan sebisa mungkin hajinya nanti itu ikut bagaimana caranya hajinya Rasulullah SAW. Bu, Rasulullah haji itu seumur hidupnya sekali aja, Bu. Bukan berkali-kali. Rasulullah umrohnya 3 kali, hajinya sekali. Tahun ke-6 Rasulullah umroh, ke-7, ke-8 umroh. Tahun ke-9 tidak, tahun ke-10 Nabi haji. Maka haji ini karena hanya dilakukan sekali, itu sangat mudah kalau kita mau mencontoh caranya Rasulullah haji. Ya. Hanya nanti, maka saya kan insyaallah beliau nih, abang saya ini yang akan bimbing Ibu. Ini sudah pengalaman. Kalau saya yang ngomong ya, saya prakteknya itu, saya pernah sih Bu haji, tapi haji lewat belakang, tahu enggak Bu? Beli pisah pagi dulu, sekarang kena tangkap. Tak saya coba-coba sekarang kena penjara gitu di sana. Ya. Nah, jadi cara hajinya Nabi. Nah, sekarang kita yang akan kita laksanakan nanti cara pelaksanaan haji kita haji tamattu. Nah, ini di dalam haji itu pelaksanaan haji itu ada rukun haji. Namanya mikot. Ya. Kalau Ibu, Bapak umumnya mungkin sudah banyak yang pernah umroh. Kalau umroh itu ada mikot, hanya dia mikot makan. Bukan makan bahasa kita, bukan. Bahasa Arab, makan itu tempat bahasa kitanya. Mikot makan itu tempat memulai niat. Ini termasuk rukun. Jadi kalau salah tempat,
bisa ndak sah ibadah kita. Umpamanya niatnya di Al-Furqan, lalu niatnya Mujahidin, nah salah. Kata Allah, niatnya di Al-Furqan, lalu ibu niatnya di Mujahidin, salah. Nah, kalau umroh itu hanya mikot makan, mikot zamannya tidak ada. Kenapa? Umroh itu nak pilih-pilih aja bisa. Yang penting ada duit, badan sehat, pergilah. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau Agustus, mau Januari, mau pilih bisa. Tapi khusus haji, tidak bisa. Haji itu ada mikot zaman. Maksudnya ada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, haji itu yaitu dimulai tanggal 8 sampai 12 ataupun 13 Zulhijjah. Tidak boleh haji di luar itu. Tanggal 7 mulai tidak bisa. Ya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Kalau sampai 12 bisa nafar awal, tapi kalau nafar sani sampai tanggal 13. Nah, itu. Nah, terus mikot ini sudah ditentukan tempatnya. Kalau haji, mikot makannya duduk pertama. Karena kita tamattu, kita umroh dulu, Bu. Nah, nanti kita ini tidak tahu, kitanya apakah gelombang pertama, kedua kan belum tahu. Maka saya sebutkan dua caranya. Kalau kita gelombang pertama, berarti kita nanti langsung ke Madinah. Dari Pontianak ke Batam, Batam ke Madinah, langsung Pak ya? Saya tidak tahu. Dari Batam langsung ke Madinah. Gantung nanti. Oh iya, nah, mungkin nanti beliau nih yang anukan, yang praktek ini. Intinya pokoknya ke Madinah. Apakah dari Jeddah ke Madinah atau langsung ke Madinah? Tergantung nanti seperti apa. Intinya langsung ke Madinah. Ibu, bapak, Madinah. Ini bukan tempat haji. Madinah ini hanya ziarah saja. Saya nanti kita gelombang kedua hajinya, tidak ke Madinah pun tidak ada masalah. Maksudnya dari segi sah dan tidak sahnya haji. Hanya rugilah ke sana, tidak ke Madinah. Tapi kalau gelombang pertama, karena kita memang lewatnya di Madinah. Artinya, kalau gelombang pertama, haji kita mikotnya itu persis seperti yang dilakukan Nabi. Di mana? Yaitu di Zulhulaifah. Mun bahasa kita orang Indonesia sebut Bir Ali. Nah, di situ nanti tempatnya. Ya. Nah, terus yang kedua, tapi kalau gelombang kedua dari Pontianak, Batam langsung ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Maka ini niatnya tuh di Yalamlam. Yang lam-lam itu di mana? Ya tentu kita melewati di pesawat. Nah, tapi mungkin yang sudah pernah haji ya atau pernah dengar, kan orang kita jemaah Indonesia mikotnya di Jeddah, Ustaz. Nggak ada itu, nggak coba baca dalam buku yang dikasih itu. Nggak ada mikotnya. Jadi kita ini Yaman. Yaman itu kan mikotnya Yalamlam. Orang yang sejajar dengan Yaman, satu lewat itu tempatnya sama, niatnya tetap di Yalamlam. Apakah kita di atas, Yalamlam kan di bawah? Atau Yalamlam sana kita lewat sini, yang bujur gitu ya pokoknya. Di situ kata Imam Syafi'i, barang siapa yang melewati mikot, lalu dia tidak niat di mikot itu, satu, dia balik lagi, pergi niat. Kalau tidak balik, dia harus bayar dam. Ya. Tapi kok itu saja, kok orang niatnya kok di Jeddah. Saya tidak tahu apa dalilnya, yang pasti tidak ada. Tapi yang kemungkinan bisa kita niatnya di Jeddah, mikotnya di Jeddah, umpama ibu pas musim haji punya keluarga di Jeddah, main-main sana, nggak niat haji, hanya main tempat keluarga. Tapi kata saudara keluarga, yuk kita pergi haji, tak bisa nih? Bisa kita niat di situ, karena itu termasuk orang yang di daerah Mekah. Nah gitu. Nah terus sudah Bu ya, ingat Bu ya, ya tentu nanti dengan pembimbing. Kalau kita lewat Madinah, niatnya di Bir Ali, di Zulhulaifah. Kalau kita lewat ke Mekah langsung, niatnya di pesawat. Nanti dikasih tahu, ya oleh pilotnya atau petugasnya ngasih tahu bahwa ini sudah sejam lagi nyampe kita. Lalu apa persiapan yang harus kita buat urutannya? Pertama, Bapak maksudnya ya. Pertama nanti kalau di Madinah, dah dikabarkan nanti kita mau ke Mekah sore. Zuhur, terus lepas zuhur kita berangkat.
Maka pertama apa yang dilakukan? Mandi. Mandi seperti mandi wajib. Tapi hukumnya sunnah ya. Tapi pelaksanaannya sama dengan wajib. Orang kita ini kan kadang-kadang kalau udah sunnah, seperti beda pelaksanaan. Seperti apa contoh? Sholat. Kalau sholat tarawih, 20 rakaat, ya hanya 10 menit. Ya. Karena merasa itu sunnah, tidak bisa. Memang hukumnya sunnah, tapi pelaksanaannya harus mengikuti aturan sholat sebagaimana sholat wajib. Termasuk mandi. Ya, nanti mandi. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu lah cara mandi. Tapi masih banyak sih yang tidak tahu. Udah punya cucu cara mandi sunnah itu tidak tahu. Kenapa kita dulu belajar, apalagi kita dari kampung ya dulu, saya tuh guru kan ngajarin ini sederhana. Rukun mandi wajib itu niat meratakan air ke seluruh tubuh. Udah pergi ke sungai niat mandi nyemplung balik ke darat ya. Nah, gitu. Sah, tapi tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah ngajarin cara mandi itu. Pertama berwudu dulu. Habis itu nanti baru mandi. Mandinya itu pun ada caranya. Nah, saya tidak nyampaikan sekarang. Kecuali nanti ada tambahan-tambahan di sana. Bu, Pak, mandi ya. Seselesai mandi, kita sebelum memakai pakaian ihram, kalau bapak ya, kalau ibu ya pakaian biasa gini. Ya, itu badannya dikasih wangi-wangi, minyak wangi. Tak usah kan ihramnya ya, dilarang, tidak boleh kan ihramnya. Badannya, mun rasa nak bau badan tuh dikasih, apalagi tuh supaya tidak bau, supaya tidak ganggu orang lain. Ingat, tidak usah bajunya, pakai ihramnya. Tapi khusus ibu, tidak boleh pakai minyak wangi. Perempuan tuh haram pakai minyak wangi. Tangga ya Ustaz, ya memang begitu. Tidak boleh perempuan pakai minyak wangi. Lalu kalau beli minyak wangi untuk apa Ustaz? Untuk suaminya. Bu, kalau ibu pengen dapat pahala dari membeli minyak wangi, pakailah tujuannya itu untuk mewangi-wangi di depan suami. Tidak usah nak wangi-wangi di depan orang lain. Dilarang, itu termasuk tabarruj, Bu. Tidak boleh. Kan gaya saja, pokoknya gaya lah. Saya tidak bisa jelaskan secara pokok agama melarang. Cobalah tanya dengan laki-laki. Karena ada perempuan lewat baunya wangi. Yang asalnya gitu, jadi gitu deh, Bu. Saya lihat, oh iya ya, kenapa Allah tuh larang? Maka ibu silakan beli minyak wangi. Minyak wangi. Nah, silakan ibu pakai minyak wangi itu silakan. Tapi niatnya itu adalah untuk suaminya. Jadi ibu daya kalau bapak nanti ketika selesai pakai mandi itu sebelum pakai ihram dikasihlah wangi-wangian. Setelah itu pakailah pakaian ihram ya. Kalau ibu ya biasa saja. Nah, bapak yang 2 lembar itu nanti caranya diajarin. Agama tidak ngajarin caranya. Itu cara kita saja bagaimana supaya tidak lepas saja. Caranya terserah. Tapi nanti mungkin akan diajari caranya bagaimana. Yang biasa lah gitu. Terus setelah pakai bapak, usulnya bapak, ya udahlah 2 helai saja ya. Tak usah nak pakai celana dalam lagi. Karena takut nanti lupa. Karena begitu sudah pakai apa niat nanti, ini masih belum tidak apa-apa. Kalau memang kita merasa yakin nanti tidak lupa, tidak apa-apa pakai celana dalam. Nah, terus nanti kita akan digiringlah ke Zulhulaifah di Bir Ali. Sampai di Bir Ali itu sholat 2 rakaat. Ya, sholatnya ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sholat ihram, sholat sunnah ihram. Ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan sholat qashar. Yang mana yang betul Ustaz? Kalau sisi betul, intinya Nabi sholat 2 rakaat. Kita tak sepeduli apa namanya. Sholat ya kita 2 rakaat. Ya. Setelah sholat 2 rakaat, itu nanti kan Pak Basuki udah ngurus Bapak. Udah sholat semua. Kalau memang sholat. Kadang-kadang enggak singgah Pak. Maksud tidak ke masjid. Di luar aja, di bis kita. Enggak turun. Mungkin enggak tahu entah jadwalnya gimana, kita enggak tahu lah. Ya kalau memang enggak turun, ya tak usah sholat. Mau sholat di mana? Nah, begitu setelah selesai sholat, nanti kan Pak Basuki udah hitung. Ini takut ada yang ketinggalan. Nah, itulah perannya pembimbing tuh. Pembimbing itu berat sekali ya. Apalagi ini banyak sih. Tidak tahu Pak Basuki mampu dan nanti bawanya. Makanya perlu dibentuk
bapak-bapak yang mau berkorban bantu. Memang harus sama-sama kita sih. Nah, terus setelah itu, setelah sholat 2 rakaat, ke bis semuanya. Nah, nanti kita berapa bis? Umpamanya kalau 135, 3 bis kita. Nah, sudah oke. Nah, ingat yang tadi masih pakai celana dalam, buka dari masjid tuh. Karena kalau sudah niat masih, nah ini nanti bermasalah kaitan dengan ihram. Maka begitu sudah sampai di bis, sudah siap, disitulah kita niat labbaika umrotan. Dalam hadis begitu. Tapi kalau mau ditambah labbaika Allahumma umrotan, saya tidak keberatan. Karena di dalam kitab-kitab fikih begitu. Tapi hadisnya labbaika umrotan. Kalau saya pakai labbaika umrotan, saya ikut hadisnya itu deh. Nah, setelah itu ibu bapak bertalbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu capek sampai kita betul-betul merasa capek. Tetapi bukan hanya talbiyah, boleh yang lain, boleh doa, boleh apa, silakan. Ingat, selama sudah mulai niat ini, jaga larangan-larangan yang berkaitan dengan ihram ini. Nanti, saya sekarang sebelum lanjut sampai di Mekah, seandainya nanti gelombang kedua, kan tidak ke Madinah. Lalu kalau gelombang kedua, begitu di Batam mau berangkat, bapak ibu mandilah di sana, di hotel tuh, mandi. Setelah selesai mandi ya sama, kasihlah baju badan tuh, pakai minyak wangi, bapak ibu enggak. Nanti naik pesawat, di pesawat itu, naik pesawat tuh, kalau memang kita takut lupa, udah pakai 2 helai itu. Kata orang dingin, enggak. Kan ihram 2 itu tebal, Pak. Enggak. Ya kalau merasa dingin ya pakai jaket, itu kan lebih mudah. Kawan pun ngelihat, kamu masih pakai baju jaket. Nah, tapi kalau jalan dalam kan kawan enggak lihat, Pak. Pakai gendak kan? Mana kawan bisa ngasih tahu? Maka kita sudah tak pakai dah. Nanti, ini tidak ada sholatnya. Ya, maka nanti begitu sudah sampai di miqat, di Lamlam akan dikasih tahu 1 jam atau berapa waktunya gitu sebelum nyampe dikasih tahu. Maka nanti biasanya pembimbing yang akan mengarahkan itu. Nah, kita niat sekarang sama. Labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan. Terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kapan berhentinya? Nah, ini Bu, jangan asal-asal talbiyah, berhentinya kapan? Ini dua-duanya nujunya itu tentu ke Mekah. Kalau enggak diceritakan harus kemana dulu, ya langsung tawaf. Tapi nanti Ibu jangan enggak langsung tawaf. Kadang-kadang masih ke hotel dulu lah Bu. Bagi kamar, makan dulu, sholat dulu, kan kita belum sholat maghrib isya, belum, kita sholat dulu. Setelah sudah siap, sudah oke, sudah siap semuanya, sudah makan, sudah sholat, barulah berangkat ke haram. Itu masih talbiyah terus Bu ya. Ingat ketika itu larangan-larangan ihram masih terus talbiyah. Kapan terakhir talbiyah itu kita tutup? Ketika kita sudah berada di posisi Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kita berdiri sudah, tidak ada lagi talbiyah. Nah, artinya kita, ya ketika kita mau masih haram, ya silakan Ibu baca doa, masuk masjid lah minimal ya. Doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ibu yang belum pernah ke sana, pasti Ibu nangis Bapak. Tidak ada satu orang pun yang pertama ke sana tuh yang tidak menitikkan air mata. Gitu. Kayak mimpi gitu rasanya kita, kok bisa ke sini gitu ya. Udah, nanti teknis tentang tawaf itu kan pembimbing yang arahkan. Intinya nanti dimulai dari Hajar Aswad. Ingat, bapak-bapak ketika memakai pakaian ihram begitu mulai mau tawaf di Hajar Aswad, itu pakaian ihramnya itu namanya ittiba. Ittiba itu artinya yang di atas diselempangkan di ke bawah. Ininya nampak sebelah kanan. Pundaknya. Hanya tawaf ini Pak ya, yang lain tidak ada. Namanya tawaf kudum. Kalau Ibu enggak. Kan Ibu pakaian biasa. Ya. Pakai ini, ingat. Dan memulainya dari Hajar Aswad. Posisi Ka'bah di sebelah kiri kita, lawan jarum jam. Jadi ketika, ya memang masuknya tidak mungkin langsung Hajar Aswad, Bu. Hajar Aswad di sini, kita dari sana dulu. Kan tidak mungkin motong.
motong kena injak orang gitu. Ya pandai-pandai nantilah pembimbingnya yang akan ngarahkan itu. Terus begitu sudah sampai di Hajar Aswad, sunnahnya satu kalau bisa itu cium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa diusap gini, dicium. Kalau juga tidak bisa Rasulullah itu pakai tongkat. Nabi tongkatnya dicium. Kalau juga tidak bisa, yang terakhir Nabi ajarkan dari jauh. Bismillahi Allahu Akbar, tadak dicium. 3 aja yang dicium. Karena memang kita tidak kena Hajar Aswad. Kalau yang tadi kan cium langsung, japai pakai tangan kan kena, pakai tongkat juga kan. Jadi kadang-kadang ada salah, Bismillahirrahmanirrahim diciumnya juga. Mana ada? Tidak ada sunnahnya begitu. Nabi tidak ngajarkan begitu. Ya. Jadi yang paling bisa kita laksanakan yang keempat. Karena begini, mencium Hajar Aswad itu sunnah, Bu. Tapi jangan kita mau melakukan sunnah menzolimi orang. Dorong-dorong, itu bahaya. Dan juga membahayakan diri kita sendiri. Kena dorong oleh orang dari belakang, kepala kita bisa cedera. Maka kita sangat tidak menyarankan untuk mencium itu. Atau nanti tawaf sunnah dengan caranya Bapak Ibu silakan. Tapi ketika tawaf wajib itu kan kalau haji ini tawaf yang wajib kan 3, Bu. Tawaf kudum, tawaf umrah itu, tawaf ifadah dan tawaf wada. Itu wajib 3 itu. Nah, udah, begitu kita sudah berada di posisi Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, terus kita keliling. Kalau yang bapak-bapak, 4 kali pertama itu ramal, dari kecil, tapi tidak bisa, Pak. Apalagi bawa istri, masa istrimu tinggalkan, hilang istrinya. Tidak bisa. Ya biasa. Ada nggak bacaannya Ustaz? Tidak ada. Maksud saya itu tidak ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi. Kecuali kan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, terus kita keliling Sami, Iraki, Yamani. Nah, itu biasa saja. Silakan di Bapak mau doa apa, maka Ibu siapkan dah. Nak doa minta kaya, nak doa dapat menantu yang cantik, nak berdoa nak dapat menantu yang kaya, terserah. Nah, berdoa dan berdoa itu jangan hanya kepada orang yang baik kepada kita, Pak. Hatta musuh kita doakan. Maksudnya supaya dia menjadi baik dengan kita. Nanti umpamanya gini kan, kita Hajar Aswad. Ini rukun Sami, Iraki, Yamani. Sini tidak ada bacaan khusus, Pak. Maka bebas. Ketika sudah sampai di rukun Yaman ini baru aja Nabi ajarkan doa khusus. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya. Udah sampai di situ, sudah sampai Hajar Aswad. Allahu Akbar, udah ada bismillahnya lagi. Allahu Akbar, udah keliling. Sama. Ini dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, nanti Ibu mungkin dari Kemenag itu dikasih buku kecil doa tuh, boleh. Itu tidak dilarang. Selama tidak menganggap harus doa itu. Kan bebas. Tapi pengalaman, Bu, ada kawan saya tentara, dia pergi umroh. Terus dia kan dapat buku kecil itu doa itu. Karena saking asiknya dia karena tidak hafal, bawa ada buku kecil tuh. Sekali tawaf mikir, saya itu udah berapa kali ya? Lupa deh. Karena asik dengan bukunya, maka tidak usah lah. Ya, Ibu sesuai dengan keinginan Ibu. Kalau Rabbana atina fid dunya kan hafal semuanya, masa hafal itu kan? Udah kan? Kalau sudah 7 kali, nanti kan pembimbing lah yang tahu yang urusnya itu. Yang akan dibuat selanjutnya, ittakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Salat di makam Ibrahim 2 rakaat. Yang dimaksud makam Ibrahim kan bukan kuburan, Bu. Bahasa kita kan makam buat kubur aja lah. Makam itu tempat berdirinya dari kata koma, yakumu, kauman, makoman. Makom itu isim makan. Pel rubai, pel 4 huruf, isim makannya begitu. Tempat dulu Ibrahim berdiri, ada bekasnya gitu ya. Tapi sholatnya tidak persis di situ, nanti sudah ditunjukkan. Sholat di situ Bapak Ibu ditabrak orang. Dan boleh kita tabrak kalau dia sholat di situ, karena menghalangi jalur orang tahu. Setelah selesai sholat 2 rakaat, apa sholat 2 rakaat itu? Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Ya kan? Ya Ibu? Nah, setelah itu kita pergi ke tempat minum air zam-zam. Dan ketika minum air zam-zam ini,
minum air zam-zamnya harus dengan sampai kenyang. Tadallu namanya dalam ilmu fikih itu. Tadallu atau minumnya sampai kenyang, Bu. Dan minum yang boleh berdiri minum zam-zam itulah. Karena Nabi berdiri minumnya. Kalau minum ini tidak boleh berdiri. Dilarang makan berdiri, tidak boleh minum berdiri, dan Islam tidak boleh. Tapi ketika ibu selesai tawaf, minum itu justru sunnahnya itu berdiri. Sampai kenyang ya. Sampai kenyang, setelah kenyang kita membahas sama dijiruskan ke kepala kita. Nah. Ya kalau ibu ya sebisanya lah ya, Bapak terus disiramkan ke kepala kita sampai sudah terasa basah gitu ya. Nah, setelah itu nanti kan sesuai dengan perjanjian dengan pembimbing, setelah itu kita menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Apa yang dibaca? Begitu kita sudah naik, Bu. Naik tuh, ibu yang pernah umroh kan, kita mulai naik itu baca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Kita baca situ. Udah, kita dah sampai Bukit Sofa. Kita mau melakukan sa'i, kita menghadap kiblat. Berdoa. So banyak-banyaknya berdoa. Lalu ada kan bacaan di situ kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Baca, ibu capek berdiri duduk, capek duduk nyerungkung. Nah, terserah lah itu. Ya, Pak ya, tahu sekeburu-buru. Biasa kita jamaah kita itu umroh itu sampai setengah malam. Sayang Bapak, Bu, belum tentu bisa pergi ke sana lagi tuh. Maka betul-betul manfaatkan di sana. Karena banyak jamaah itu sekali ke sana tuh malas dia. Mungkin banyak dosanya tuh, kadang orang bilang gitu ya. Malas begitu sampai sana tuh malas dia. Padahal nunggunya udah 20 tahun. Sampai sana tuh malas. Iya. Maka kita tak usah ikut orang. Terserah orang mau cepat. Sama dengan sholat. Ada orang kilat khusus kan sholatnya kan. Kita doa. Sepuas-puasnya kita berdoa. Makanya dari rumah udah siapkan dah, dicatat tuh. Doa anak minta masukkan surga. Doakan orang tua. Doakan anak. Doakan mertua. Semuanya. Guru kita doa. Sebab begini pengalaman itu, ada begitu udah sampai di sana, nak doa apa aku nih? Bingung dia. Maka harus disiapkan saja. Begitu sudah selesai kita doa terasa puas, nanti kita jalan menuju Marwah. Nanti Bapak, itu ada pilar warna hijau itu, kalau udah sampai situ, itu lari-lari kecil ya. Sampai nanti gitu lagi. Nah, itu bisa itu. Karena dia luas dan satu arah gitu. Nah, terus nanti sampailah kita di Marwah. Sama Pak, berdoa di sana sebanyak mungkin. Ngadep kiblat ya. Dan berdoa yang tidak ada khilaf ngangkat tangan, disitulah. Apa angkat tangan? Ya, berdoa di Sofa dan Marwah itu angkat tangan. Kalau berdoa setelah sholat kan khilaf. Ya. Maka ada ulama tidak mau ngangkat tangan. Dan dalil tidak ada. Tapi khusus untuk ini, ya, udah. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Pokoknya 7 kali. Ini bacaannya apa Ustaz? Ada nanti bacaan ketika sudah sampai pilar hijau tuh. Di dalam buku tuh ada. Kalau sudah selesai 7 kali, ibu membuktikannya 7 kali, selesainya di Marwah. Kalau selesainya di Sofa, lebih atau kurang? Kan? Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Marwah pasti selesainya. Terus begitu sudah selesai, ibu sudah selesai sa'i, berikutnya itu Pak tahallul. Nah, tahallul itu menggunting rambut. Nah, untuk tahallul umroh ini dipendekkan saja. Ya, dipendekkan. Bapak pesan dah dengan dengan tukang gunting itu 1 senti. Nah, di setelnya paling dah 2 menit dah selesai dia. Sebentar aja. Kalau model-model lebih mahal Pak. Kalau model sekaligus jalannya, itu murah dulu sih 10 real. Nggak tahu sekarang. Boleh ditawar ke Ustaz? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Ada orang kadang-kadang nggak boleh kata Ustaz. Kalau di Mekah itu nawar kata siapa? Yang sana juga orang dagang juga Pak. Boleh. Beli Quran boleh nggak ditawar Bu? Boleh. Tapi tak usah nawar kayak beli cabai. Ya tawar, 35, maunya kita 30. Ada. Gitu, enggak usah. 35. 3 lah kata orang. 32 lah Pak.
Yaitu nawar cabai ibu, nawar ikan tongkol. Nah gitu, nggak boleh gitu tuh. Sekali aja kita tawar gitu ya. Nah jadi usus bapak waktu siru itu dipendekkan, udah selesai. Kalau sudah dipendekkan ini berarti sudah bapak sudah lepas pakaian ihram tuh. Nanti sudah boleh pakaian biasa. Kalau ibu ujungnya ya, ujung rambutnya nanti dipotong. Ya sekitar 1 senti lah gitu, udah. Berarti semua larangan yang berkaitan dengan ihram umroh sudah tidak terjadi lah. Itu sudah bebas. Nah, ini nunggu untuk melaksanakan haji. Tanggal berapa? Tanggal 8. Selesai dah umroh. Nah, bisa enggak kira-kira? Nah, insya Allah. Apalagi yang sudah umroh. Sudah bisa kan? Nah, terus berikutnya itu kita kan nunggu tanggal 8. Bu, kalau kita nih Pak, haji ini tamattu itu lebih enak, lebih mudah. Nabi itu ifrad. Saya cerita Nabi haji dia. Rasulullah SAW itu pakai pakaian ihram kan dari Madinah ya, dari Zulhulaifah sama dengan tadi itu. Itu nyampe di Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah itu dulu 8 hari naik unta. Itu pakai pakaian ihram terus, larangan masih terlaku. Terus karena Nabi di hajinya ifrad, dia nunggu haji. 4 hari lagi nunggu di Mekah. Masih pakai ihram. 8 tambah 4, 12 hari dah pakai ihram terus. Terus tanggal 8 berangkat ke Mina. 8, 9, 10. 10 setelah melempar jumrah Aqabah baru boleh lepas. 3 hari berarti 15 hari Pak pakai pakaian ihram. Kita hanya 1 malam ya. Nah, ya kalau ikut caranya Rasulullah itu lama. Mungkin banyak yang banyak lupanya ya, akhirnya banyak bisa kena denda kan. Nah itu. Nah terus, ini sekarang kita cerita haji. Kira-kira yang umrah tadi udah bisa ke Pak? Apanya kira-kira yang nggak bisa? Kira-kira gitu. Tapi teknisnya kan ada yang bimbing. Ini kan ya cerita. Ya teorinya begitulah. Yang Rasulullah ajarkan seperti itu. Kalau nggak ada sekarang haji. Haji ini nanti namanya mikot zaman. Tempatnya ya di hotel masing-masing. Kapan? Dimulai tanggal 8. Rasulullah SAW itu tanggal 8 itu berangkat ke Mina. Melaksanakan tarwiyah di sana. Kan 8. Nabi berangkat tanggal 8 pagi. Patawajjahu ila Mina. Mereka menuju Mina tanggal 8. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu nanti Bapak dapat juga manasik dari Kemenang atau apa, itu pemerintah kita Indonesia ini tanggal 8 itu ke Arafah. Saya tidak tahu apa dalilnya, tapi yang pasti Rasulullah tanggal 8 itu ke Mina. Iya. Rasulullah ke Mina tanggal 8 itu. Ya, tidak ada ke tempat lain. Pagi. Karena begini Bu, Pak. Haji ini termasuk ibadah sholatnya itu ada kaitannya dengan haji, ada hubungan dengan haji. Kenapa saya sampaikan begitu? Nanti kita akan ajarkan Ibu sedikit Bapak tentang sholat jamak qashar. Karena perlu sekali. Ya. Rasulullah SAW itu ketika nyampe di Mina, pagi berangkat, duhur sholat 2 rakaat. Masuk asar sholat 2 rakaat. Masuk maghrib sholat 3 rakaat. Masuk isya sholat 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Jadi Nabi tidak menjamaknya, hanya mengqashar semuanya. Ini kan boleh Ustaz kalau saya jamak qashar. Tidak boleh. Dalam artian bukan tidak sah, tidak mengikuti caranya Nabi. Kan huzu anni manasik. Kenapa saya katakan kaitannya dengan haji sholatnya juga? Karena ketika Rasulullah haji itu Pak Bu, bukan musafir semua. Kan ada yang dari Mekah. Kan bukan musafir kan? Tapi tidak ada diceritakan mereka bisa sholatnya tidak dikosor. Tidak ada. Atau ikut semua caranya Nabi ya 2 rakaat. Maka dari sini para ulama itu menyimpulkan bahwa termasuk sholatnya itu ada kaitannya dengan haji. Nah, nanti kalau kita belajar bab sholat jamak qashar, dalilnya ya di situ ya sebenarnya. Nah, jadi Nabi tanggal 8, nanti dulu. Biasa mandi dulu Bu ya, tadi ulang tadi tuh, di hotel mandi. Dan nanti masuk ke bis. Niatnya bukan di hotel Pak. Begitu sudah masuk bis, kalau dulu kan dihitung, kalau dulu lah, dihitung saya tuh,
Satu bis 45. Karena saya ilegal numpang lah situ. Sembunyi tapi Bu. Takut kena tangkap. Saya sembunyi. Nah, nanti begitu sudah oke, mau berangkat, baru oleh pembimbing, ayo kita niat. Jangan sampai lupa. Makanya Pak, Bu, saling ingatkan tuh. Nanti tuh, udah niat ke belum? Nah, gitu. Harus saling ingatkan. Tidak usah merasa mau sendiri. Ada kepedulian. Maka jamaah Muhammadiyah itu begitu maunya. Jangan merasa kita sudah pinter, pandai, tak peduli dengan kawannya. Atau kita merasa kuat, tak peduli kawan yang lemah. Itu bukan kayak biar Muhammadiyah tuh. Muhammadiyah itu peduli. Saling bantu. Kita kan nak masuk surga sami-sami. Masa nak ibu seorang nak masuk surga? Yang lain, Pak ya, harus peduli ya dengan kawan itu. Ya. Kita ini kan satu perjuangan. Pengen cari keridhaan Allah. Terus, begitu kita servis ya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus kapan batas akhirnya? Nanti tanggal 10 begitu kita mau melempar Jumat Aqobah tidak ada lagi. Jadi selama tanggal 8, 9, 2 hari tambah malamnya lagi 10 pagi melempar Jumat Aqobah dan tidak boleh. Jadi ada 2 hari kita talbiyah. Panjang waktunya. Dan pakaian ihramnya juga gitu Pak. Udah begitu sampai Mina, hanya nanti ini belum pasti Pak. Ya tinggal Pak Basuki gimana lah. Kalau memang diizinkan, difasilitasi, kita akan ke Mina. Muhammadiyah itu mesti ke Mina. Ya. Karena begini Bapak, saya baca alasan orang yang tanggal 8 itu ke Arafah, itu dalilnya itu dalil Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan bahwa tanggal 8 Rasulullah dan para sahabat itu ke Mina dalam rangka mencari perbekalan untuk haji. Ini kan tidak betul. Ya. Tidak cocok dengan kenyataan. Kenapa? Di zaman itu mana ada nih Mina pasar. Yang ada pasar di Mekah waktu itu. Maka terlepas dari itu semua, yang pasti Nabi itu tanggal 8 itu ke Mina. Nah, begitu sampai di Mina nanti Bapak Ibu, Pak, ya sholat jamaah ya. Begitu masuk zuhur, sholatlah 2 rakaat zuhur. Masuk asar, 2 rakaat asar. Masuk maghrib, sholat 3 rakaat maghrib. Karena maghrib kan tidak bisa dikosor Bu ya. Ada yang nanya, ada gurunya bilang, bisa Ustaz, berapa? 1, salah. 1,5 mau dikosor. Kan 3 dibagi 2 kan 1,5 kan Bu. Masa 1 sudah? Tidak ada, maghrib tidak ada kosor. Terus nanti isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Terus tidak ada sholat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Nabi itu kalau safar tidak pernah mengerjakan sholat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Saya mau Ustaz, tak usah. Itu kalau dilakukan berdasarkan hawa nafsu, bukan ikut tuntunan. Nabi kan yang paling hebat Bu. Mana hebat kita? Ya, ikut saja, tidak usah. Tidak usah kita qobliyah. Ya kalau kita safar. Nabi itu Bu kalau safar, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan 2 aja. Sholat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ingat Bu ya, haji, tak usah lupa sholat witir ya. Walaupun hanya 1 rakaat. Nah tidur, sholat dulu witir 1 rakaat. Minimal tuh. Tahajud Ustaz. Tahajud itu Nabi kadang buat, kadang tidak makan. Nah, nanti kelanjutan ini. Terus begitu nanti sudah di Mina, mudah-mudahan bisa dan diperjuangkan. Hanya bayar Pak. Bayar tuh. Tidak apa-apa, siapkan ya. Biasanya 200 rial, dulu saya 140. Lalu di Mina tuh enak. Ditakut-takut tuh di Mina tuh nanti WC-nya tidak ada itu. Bohong. Enak di Mina itu. Tempat tidur karpet tuh tebal gitu di Mina itu. Kan masih sepi. Banyaknya kan udah ke Eropa orang Indonesia. Orang Indonesia aja. Nah, begitu nanti sana kita bawa, nanti pembimbing lah yang mengarahkan apa yang mau dibawa. Terus banyak-banyak. Terus begitu pagi tanggal 9, nanti Bapak Ibu diangkutlah ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu mulai kapan? Wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah, dimulai dari terbenam matahari, tergelincir matahari waktu zuhur tuh, sampai terbenam matahari. Itu wukuf. Apa yang dilakukan pertama? Khutbah itu. Coba ya, khutbah dulu. Setelah khutbah baru azan. Setelah azan qomat. Setelah qomat sholat zuhur 2 rakaat.
Habis itu komat lagi sholat asar 2 rakaat. Artinya kalau tadi di Mina sholatnya hanya di qashar, tidak di jamak. Ketika di Arafah di jamak qashar takdim. Nah, kan? Ada 2 dalil untuk kita pelajaran jamak qashar. Ya, di Arafah di jamak qashar takdim, asarnya dibawa ke zuhur. Setelah selesai sholat, apa yang dilakukan? Ya kita wukuf, menetap di tenda, ada tendanya itu. Apa yang dilakukan? Doa atau bacaan yang dianjurkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu. Itu yang paling banyak. Tapi bebas yang lain. Pokoknya Bapak Ibu bersungguh-sungguhlah ketika wukuf itu. Karena apa? Al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah itu. Bersungguh-sungguh. Karena Pak, ada orang tuh Pak, karena memang mungkin tidak dibina dari sini dan ilmu tak punya. Wukuf tuh kerjanya habis di tenda kayak gini, keluar dia. Merokok, di kapas-kapus. Bayar 50 juta, nah pergi merokok. Merokok menjenak ya, jauh-jauhnya merokok sampai di Arafah. Mun bisa, tahu sama merokok. Saya sih enggak masih belum bisa mengatakan merokok itu haram. Tapi manfaatnya enggak ada sama sekali. Merokok itu mubazir, nafsu aja tuh. Saya di sekolah, di pondok saya Bu, larang merokok. Boleh merokok, saya bilang, pagi sebatang, tapi tidak boleh sarapan dan minum ya. Nanti siang sebatang, tidak boleh makan siang, tidak boleh minum. Sore gitu kan irit 3 batang sehari, kenyang, gemuk. Tapi kan tetap, rokok 2 batang, makan sepiring, sama aja. Maka, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka kalau bisa, dengan haji ini berazam, mau berhenti merokok. Saya berhenti merokok. Bisa Pak. Nanti Bapak mulai haji itu, lalu repot aja nak bawa rokok tuh. Tapi orang kita berselop-selop Pak, dibawa dia rokok. Ada yang parangan dia dijual dengan kawannya itu. Ayap ya Pak. Ini, bahasa sampai ayap ini. Nggak usah nak niat berbisnis karena udah pokoknya wukuf tuh ya betul-betul kata-kata Nabi. Kata Allah dalam hadis itu, ketika wukuf kalau kau minta aku kasih, kalau aku kau doa aku kabulkan. Maka dimanfaatkan betul ketika di Arafah, Pak. Kecuali pengen pipis atau buang air ya kita baru keluar. Banyak tuh Pak yang nongkrong cerita aja. Kambing aku sana banyak, aku ternak kambing di sana. Lalu cerita itu. Makanya nanti saya pesan dengan Pak Basuki, ketika mau wukuf tidak ada HP yang aktif. Dan ibu besok wukuf hari ini mesti tahu anak itu, keluarga. Pokoknya mulai besok mau motor saya hilang, mak biak saya hilang, tahu siapa pada? Ya, betul-betul konsentrasi kita wukuf. Kenapa? Arafah ini waktunya Pak, kalau sekarang ibu pergi ke Arafah tidak ada gunanya sama dengan pergi ke Pasir Panjang. Ada waktu khusus, tanggal 9 dari waktu zuhur sampai maghrib itu ya waktunya. Maka digunakan karena kata Nabi al-hajju Arafah, haji di Arafah. Setelah nanti kita selesai di Arafah itu, Bapak ingat ya, tak usah sholat maghrib isya-nya di Arafah. Karena Nabi sholatnya itu di Muzdalifah. Nabi ketika sudah selesai wukuf terbenam matahari, datang sahabat bawakan air. As-sholatu fil amam, fil jam'i kata Nabi. Sholat itu di depan, fil jam'i itu di Muzdalifah. Ini yang ideal Bu ya, tapi nanti prakteknya lalu berubah, di sana bisa saja. Karena kemarin katanya, ada yang dari Arafah mau ke Muzdalifah itu sampai siang, sampai malam baru diimpun. Itu nanti kebijakan pembimbing, maka harus patuh dengan pembimbing itu. Nah, seperti itu. Begitu sampai di Muzdalifah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Yaitu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Di jamak qashar takhir. Coba. Di Mina di qashar jangan Pak. Di Arafah di jamak qashar takdim. Di Muzdalifah di jamak qashar takhir. Nah, lengkap sekali dalilnya tentang sholat jamak dan qashar. Nanti setelah ingat Pak ya, karena ada Ustaz ini kan jamak takhir Ustaz. Isya dulu kan maghrib dulu. Maghrib dulu. Walaupun dikerjakan takhir Pak ya. Nanti sholat maghrib dulu Bu 3 rakaat jamaah kan. Qomat
sholat isya 2 rakaat. Habis itu tidur. Istirahatlah. Ya, kalau Nabi istirahat, karena kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh di Musdalifah, dia telah wukuf di Arafah, maka telah sempurnalah hajinya. Nah, saya sampaikan Bu ya, yang Nabi lakukan dulu. Meskipun ini Bapak tak akan bisa lakukan rasanya. Nanti Nabi itu Pak tidur di Musdalifah, nginap. Disitulah kata para sahabat, Nabi itu betul-betul tidur, tidak ada aktivitas ibadah di Musdalifah. Maka sebagian ulama berpendapat, Nabi ketika safar, sholat tahajud itu juga pernah tidak dilakukan. Ketika safar. Yang tidak pernah Nabi tinggalkan itu hanya witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, berarti kalau kita selama haji nanti, kalau saya sih diupayakan banyaklah tahajud Ibu ya, usahakan kan. Tapi kalau bolong-bolong pun tidak apa-apa. Itu. Terus Nabi begitu subuh, selesai sholat subuh, langsung dia ke Jumara, ke pelemparan untuk melempar jumrah Aqabah waktu duha. 1 kali ya, 7 butir batu. Lempar 7. Setelah itu Nabi tahallul. Memotong haji dulu. Ya kalau kita kan udah bayar, orang yang motong tidak lihat. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW itu tahallul. Terus waktu itu ada sahabat yang mempelontos, dicukur habis, dilicitkan Pak, tak usah sayang bayangan rambut. Lalu Nabi, Allahumma ghafir lil muhallikin, kata Nabi. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang mencukur habis rambutnya. Laki Bu, ibu tak usah dicukur. Ibu balik lalu botak, kata anang ngamapi mak toh. Enggak, ini cerita Bapak. Itu tak usah sayang. Kalau dulu almarhum Ustaz Barok itu dipaksa bapak-bapak yang masih nak rasa sayangan rambutnya. Sebentar nanti itu wage. Sayang. Allahumma gfir lil muhallikin. Kedua datang, gitu lagi doanya. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang mempelontos rambutnya. Sampai ketiga. Lalu baru datang yang terakhir, Nabi berdoa. Allahumma gfir lil muqassirin. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang memendekkan. Maka bapak-bapak nanti jamaah Kabiyah Muhammadiyah coba bawa lihat foto-fotonya itu. Begitu selesai jumrah Aqabah, langsung kayak saulid semuanya. Ya enggak apa-apa, ada kenang-kenangan indah tuh Pak, cantik ya. Bagus ya. Ya, pokoknya nanti saya pesan Pak Basuki. Ya Bapak ya, kan ini bahkan didoakan 3 kali lah Nabi Pak, yang pendek hanya sekali. Kan mau 3 kali gitu. Itu Rasulullah selesai jumrah Aqabah, Nabi langsung ke Mekah Pak, tawaf Nabi itu. Selesai tawaf ifadah, sa'i. Setelah selesai sa'i, Nabi balik lagi ke Mina. Dah. Ya. Terus tanggal 11 Nabi ke pelemparan. Melemparnya lepas zuhur. Tergelincir matahari, bukan pagi. Melempar ula, usta, Aqabah. Dah selesai melempar tuh, nanti teknisnya Pak Basuki yang nganukan. Balik lagi ke Mina. Tanggal 12 melempar lagi. Ula, usta, Aqabah. Padahal kalau memang kita mau ngambil nafar awal langsung ke Mekah. Udah selesai haji itu. Tinggal nunggu balik atau wadah udah balik. Tapi kita tidak akan bisa seperti itu. Kecuali memang ada yang mau, nanti saya ajarin caranya. Tapi tanggung sendiri resikonya. Maksudnya capek Pak. Mau cara Nabi itu boleh Pak. Saya dulu begitu, berangkat ya saya sendiri. Kalau kita nanti begitu sampai di Musdalifah Bu, nanti tengah malam Bapak akan diangkut, dibawa ke Mina. Itu idealnya, tapi belum pasti begitu. Kemarin jalan kaki katanya. Tapi begitulah rutenya itu. Begitu lewat tengah malam, karena begini, para ulama tuh ngambil rukhsah keringan, dianggap sudah nginap. Kalau sudah tengah malam, sudah lewat tengah malam dianggap sudah nginap di Musdalifah. Diangkutlah kita ke Mina. Besok pagi tanggal 10 kita dibawa melempar jumrah Aqabah. Bukan bawa seorang, jalan kaki. Sampai di sana melempar jumrah Aqabah, balik lagi kita ke Mina. Kita tidak tahu ifadah. Karena tidak mungkin jalan kaki ke Mekah, Bu. Ya, pembimbing saya ingat guru saya almarhum Ustaz Barak itu mungkin sudah belasan kali di haji belum pernah seperti itu. Kenapa? Dia kasihan kan bapak ibu mau ditinggalkan.
Dia demi jamaahnya dia rela begitu. Memang pembimbing PB Muhammadiyah begitu. Harus berkorban. Ya, karena memang tujuannya bukan cari apa-apa. Bayangkan kalau ada 200 orang yang haji, lalu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ngajar, yang bimbing akan dapat pahala sebanyak itu. Itu yang dikejar. Nanti kita, Pak, begitu selesai di Musdalifah itu masih pakai ihram, Pak ya. Ingat tuh. Udah tanggal 10 pagi kita digiring lah untuk melempar jumrah atau batu 7. Nanti batunya udah disiapkan. Kalau dulu tuh dikasih kantong-kantong itu dikasih. Tapi banyak yang tipis-tipis, mau dipilih dulu lah, dipilih cari yang anu. Kalau bawa batu untuk lempar, kalau 7 tak usah dipaskan Bu ya. Tak bawa 10 kan. Ya. Karena takut hilang atau jatuh. Kalau jatuh ibu tak nak nyerongkong ngambilnya bahaya Bu. Kau nak dorong orang kita. Itu yang enggak usah. Jatuh ya biar. Ya. Maka bawa lebih. Kalau 7 diperlukan bawa 10 ke atau lebih enggak apa-apa. Nanti teknis melemparnya diajar bukan melempar ayau-ayau, bukan kok ada caranya melempar itu, ya. Tak usah yang kayak di video itu yang ada sepatu melemparkan di payung terbang aja. Karena kepala kawan sedang tuh, itu bodoh balik namanya. Enggak pakai agama. Terus kita pagi itu melempar, setelah melempar tuh kita baliklah ke tenda di Mina. Disitulah bercukur. Ya kalau cukur pelontos tuh Pak, kalau di sana tuh kalau kita ke tempat cukur tuh 25 real. Mun gantian kan kawan, ada kawan, tapi harus gantian kan gratis. Bawa lah kita itunya, alatnya tuh, ya. Bawa alatnya itu gantian lah, santai-santai di depan itu, saya kawan tuh banyak. Tapi memang harus pandai. Kalau dan pandai, kalau balang-balang jelek kan, dicukur pelontos. Setelah itu ya kita selama ini kita sudah berapa tahun hadiyu itu kita tidak pernah apalagi makannya, melihatnya pun tidak, karena kita sudah percayakan dengan pemerintah sana. Kalau dulu Pak, musim saya itu masak tuh, umpamanya kayak ibu 200 kambing, nah kita datang ke sana, terus nanti itu kita kami minta 30 ekor. Awal itu saya punya bibi di sana dan paman saya itu masih di sana dulu. Bawa ke rumah dia, masak, makan rumah dia. Sekarang dah balik dia. Tak ada keluarga di sana lagi, tak ada bisa. Tapi Pak, pembayaran hadiyu Bapak dan Ibu ini sudah, insya Allah yakin. Karena ini begini, bayar hadiyu Pak kan Bapak mungkin dah baca ya, kan jadi bisnis tuh Pak. Karena begini, kok ada beda-beda Ustaz ya, kambing sama kok harganya. Ada yang 300, ada yang 350, ada yang 450, ini paling mahal pokoknya. Bapak, Ibu mau yang berapa? Yang 300. Udah, panggil Ibu. Itu nih kambing Ibu ya. Udah, Bu balik lah. Ibu satunya, itu kambing Ibu. Mungkin kambing ini Ibu jadi banyak. Ibu lain gitu Pak. Tang gitu di sana Ustaz ya. Ya, makanya Nabi itu diturunkan di sana. Ya sebenarnya kan orang kita, orang Madura banyak gitu Bu. Saya kan Madura. Orang Madura bisnis itu di sana dia. Ya. Orang Madura di sana tuh bisnis itu, bisnis name, ada bisnis name. Maka kalau balik haji itu namanya berubah, bayar tuh Pak. Makin bagus, makin mahal bayarnya. Karena mulai bahasa Melayu. Nah bohongin gitu, mana ada balik. Rasulullah namanya Muhammad, sampai balik haji tetap Muhammad. Kita aja orang Indonesia nih, yang balik haji namanya dirubah. Awalnya namanya Romli, balik haji dari Haji Abu Bakar. Dan dari mana? Nanti susah dia merubah akte gitu. Jadi setelah itu dah kita besok tanggal 11 siang. Tapi belum tentu dapat siang Pak. Atau tadi 10 tuh pagi kan. Syariat itu pagi waktu duha kita melempar. Maka ingat ya, ada orang tuh melempar sebelum subuh. Dia bilang kan kawan, oh kami melempar nyaman, sepi. Yang belum waktu. Sepi lah. Nggak usah mau kalau ada yang ngajak gitu Pak Ibu. Ya kita melempar sebelum subuh tuh nyaman sapi. Enggak salah kan, belum waktu. Masa sholat zuhur jam 10 pagi? Mana boleh? Ya itu. Ada sih yang boleh melempar sebelum waktunya tuh, ada yang boleh. Satu, orang-orang tua yang sudah ulur, anak-anak kecil, seperti istrinya Nabi. Istrinya Nabi itu dibolehkan, Ibnu Abbas untuk ikut melempar sebelum itu. Siapa istri Nabi yang dibolehkan itu? Saudah.
Istri Nabi Saudah nih Bu, istri Nabi yang paling langsung, Mbak. Bukan langsung. Gemuk itu. Maka Nabi pernah mau mencerai Saudah. Saya baca dalam sejarah. Bukan Nabi tidak cinta Bu, bukan. Kenapa? Nabi ini kan manusia, Pak. Sama dengan kita, manusia dia. Artinya kecenderungan itu sama. Masa yang cantik dengan yang langsung, pastilah lebih yang cantik orang kan? Manusiawi kan? Nabi itu takut menzolimi Saudah. Karena seperti takut tidak adil gitu loh, Bu. Itu Rasulullah ya. Tapi jawab Saudah apa? Ya Rasulullah, tidak apa-apa. Jatah saya itu tak usah. Pokoknya saya itu tak usah dicerai. Saya itu mau meninggal. Posisi saya masih berada sebagai istrinya Rasulullah. Nah itu ya. Saudah itu boleh. Ya. Maka kalau di sini ada yang tua tidak mampu, ya boleh. Ya. Tapi tak usah yang ngantar yang sehat lalu ikut-ikutan. Tak usah. Ngantar ya. Nanti dia waktunya. Jadi melempar jumrah akobah itu tanggal 10 waktu duha. Dan Bapak sudah melepas itu selesai itu Pak. Ya, tidak lagi pakaian ihram. Dan itu jadi tahallul tadi itu. Terus tanggal 11-nya juga begitu. Melempar jumrahnya 3. Ula, usta, akobah. 12-nya. Tapi kalau umpamanya ini, dia Pak Basuki biasanya pembimbing itu pembimbing itu melihat. Kalau sudah dibina, tidurnya itu kayak ikan tamban yang dijamur ya Pak. Nah, kalau udah seperti itu kita pasti ngambil nafar awal. Kasihan Pak. Tidak apa-apa, saya kutipkan dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya hari melempar ini. Paman ta'ajjala fi yaumain fala isma alaihi, wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Barang siapa yang dia mengawalkan tanggal 12 sudah selesai, dia ada pulang ke hotel, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai tanggal 13 juga tidak apa-apa. Kami Muhammadiyahnya umumnya kita sampai tanggal 12. Nah, sampai tanggal 12 kita ke hotel. Apa yang dilakukan? Masih ada 2 yang kaitan dengan haji. Pertama, tahu ifadah. Karena kita tidak seperti Nabi. Kalau Nabi kan habis lempar jumrah akobah langsung tahu ifadah. Kita tidak. Apa kelebihannya Pak? Ya Bapak perlu tahu. Kalau model yang kita lakukan nanti ini, kalau Bapak bawa istri masih tidak boleh diganggu-ganggu. Karena larangan ihram 1 ini belum boleh kalau belum tawaf ifadah. Tapi kalau yang langsung habis lempar jumrah akobah langsung tawaf ifadah, udah boleh lah ya. Kita ngomong gaya Ustaz, ya memang dah seperti itu. Itu kan manusiawi kan Pak. Sebulan, dan jumpa dengan istri gimana itu? Nah, itu. Makanya biasanya yang rasanya masih muda, masih sehat, dia tuh tahu ifadah sendiri dia. Ya. Cepat, karena memang kebutuhan. Terus setelah tahu ifadah kan rukun daripada haji kan, selesai, nanti tawaf wada. Tahu ifadah ini bisa masing-masing Bu, terserah kapan sempatnya. Tapi jangan lupa, udah balik sampai Jeddah, aku belum tahu ifadah. Bahaya tuh. Maka saling tanya dengan kawan, kau udah tahu ifadah belum? Udah. Tanya, saling ingatkan. Aku lupa, karena kita biasa pembimbing tidak mengkoordinir. Silakan tawaf ifadah sendiri, kan sudah tahu. Termasuk tawaf wada. Kalau tawaf wada sih memang sama-sama. Karena mau balik. Tawaf wada itu dilaksanakan, pokoknya Nabi begitu selesai tawaf wada, langsung balik. Maka disebut tawaf wada. Tapi nanti kita bertabrakan dengan kondisi Pak, Bu. Contoh gini. Umpamanya katanya nanti kita pulang, kalau kita lewat Madinah, berarti baliknya kan ke Jeddah. Nanti kita pulang, bis ngangkut kita jam 8. Mestinya kan kita tahu wadahnya habis sholat subuh kan Pak? Sebab kalau sebelum sholat subuh, masih sholat subuh kan berarti masih ada aktivitas. Tapi kalau Bapak tawafnya habis sholat subuh, khawatir Pak kena tinggal. Kita dengan tahu wadah, nanti balik kan masih sarapan ini itu kan? Maka kalau saya, udahlah saya tawaf sebelum subuh jalan. Daripada nanti bermasalah. Kalau memang pulangnya seperti itu. Tapi pulangnya nanti sore, udah. Nanti ibu sore, habis zuhur lah tawaf wada. Tawaf perpisahan. Ya kalau Nabi bisa langsung kan karena pakai kendaraan sendiri. Kita kan jangan numpang orang. Kan? Tergantung orang yang mau bawa kita kan. Inilah ya prosesi haji Bu, Pak. Jadi seperti itu. Hanya nanti Pak Basuki lah akan menambahkan ini. Begitu caranya.
Terus ini harus diperjuangkan seperti itu hajinya, Pak. Ya. Dan untuk bisa terciptanya ini, bisa berhasil, harus syaratnya satu, harus taat kepada pembimbingnya. Maka kalau ada yang merasa tidak cocok dengan yang kami sampaikan, sekaranglah untuk dibantah. Sekarang untuk didiskusikan. Sebab kalau nanti sudah tiba masanya, tidak ada lagi diskusi. Ikut saja. Ya, di sana tidak ada lagi diskusi, berdebat ada. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan di sini, kita nanti sudah mantap, sudah seragam, kita mau berangkat ke sana tuh tidak ada lagi yang ngeyel-ngeyel. Karena ada tuh, Bu. Sampai sana berubah begitu. Saya tidaklah ikut tarwiyah tuh. Saya ikut orang lain ya ikut. Lalu begini, ada yang haji, Bu. Dia tanggal 8 tuh di Arafah. Lalu ngebel dia, Ustaz, kami di Arafah sholatnya gimana Ustaz? Ya enggak tahu. Nabi kan tanggal 8 di Mina. Nabi di Qasar, di Arafah enggak tahu. Ya kan Nabi memang di Mina, maka itu. Jadi inilah mungkin materi secara teori yang dapat saya sampaikan. Itu mulai dari umroh sampai haji tamattu. Jadi kalau ada yang ketinggal nanti bisa ditanya. Ya, maksudnya ketinggal yang saya lupa. Tapi prosesnya itu. Tentang dalil-dalilnya, Ibu kan dapat buku tuh dibaca lah. Itu ditulis oleh almarhum Ustaz Barok dulu tentang caranya. Nah, terus saya tambahkan sedikit, kalau memang ada bapak yang masih kuat, mau tanggal 10 itu habis lempar jumrah langsung mau ke Arafah, langsung mau ke Mekah, mau tapi ibadah silakan. Apalagi bapak yang ngerasa banyak duit. Ada tuh taksi, Pak. Hanya taksi tidak masuk di haram, Pak. Tidak boleh. Sampai terowongan ya, kita naik situ ya, turun situ. Tapi berapa lah, Pak? 200 rial. Kan lumayan itu 200 rial, hampir 1 juta kan duit sekarang. Gitu. Tapi kalau saya dulu jalan, tapi memang rasa hilang tuh batis tuh, Pak. Bayangkan dari Mina, jalan, habis melempar jumrah langsung ke Mekah. Tawa, sa'i, balik lagi. Jam 5 saya itu masih di Haram, 5 sore. Ya tadinya kan awalnya dia remehkan. Karena gini, kan kita bisa dengan kawan saya itu, betul dosen di Untan. Kan bisa sewa itu Pak, nanti kita motor listrik itu. Ternyata tidak kebagian, habis. Akhirnya manual lama. Tapi bisa, kan minimal kita jangan sampai dah maghrib masih di Mekah Pak ya. Kan nggak bayar dam kita. Minimal maghrib kita sudah ada di pelemparan tuh. Itu sudah termasuk Mina. Minimal itu. Kalau ini mau, ya dianukan dari sekarang, disiapkan. Ya kita, makanya kita tuh ada olahraga untuk latihan jalan. Ya karena di sana itu kerjanya jalan. Ya. So yang jalan tuh gini, waktu melempar. Kalau kita dari Mekah, dari hotel ke Mina pakai bis, dari Mina ke Arafah pakai bis, dari Arafah ke Musdalifah pakai bis, dari Musdalifah ke Mina pakai bis. Melemparnya yang jalan kaki. Itu kalau tidak ada halang. Toh ada halangan, ya bisa tahun kemarin kan, jalan kaki dari Musdalifah ke Mina, 2 jam ya. Nah itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi nanti ada materi yang paling penting. Materi yang paling penting itu adalah kesiapan pribadi untuk melaksanakan ibadah. Karena Pak, ini dijanjikan Allah masuk surga loh. Dijanjikan mau dihapuskan dosa, mesti ujiannya tuh besar sekali. Tidak seperti yang kita bayangkan lalu mudah. Ya, maka ada hal-hal yang memang perlu kita persiapkan. Ya dari sekarang itu. Ya, mau banyak kita berdoa kepada Allah. Mau nak rezeki kita banyak-banyaklah kita sedekahkan orang. Ya. Dengan harapan nanti ketika melaksanakan haji ini kita Allah kasih kemudahan. Dan kita bisa melaksanakan haji sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu. Maka harapan kami harus kerjasama, terutama dengan pembimbing. Kalau ada masalah, tidak usah diselesaikan sendiri, harus dimusyawarahkan. Ya, karena Pak, kalau di sana itu saya dulu mengalami gini. Kita di sana itu kan tidak boleh, walaupun bapak bawa istri, tidak boleh satu kamar dengan istri itu. Bapak ya sama-sama bapak, ibu sama-sama dengan ibu. Dulu kita tuh pernah kecolongan Pak di Madinah. Satu kamar tuh Pak 2 pasang, lagi gile. Satu kamar tuh 2 pasang, suami istri satu kamar. Saya kabin, waktu Ustadz marah betul.
Ya kalau yang sama perempuan, istri sama istri, tidak ada apa-apa. Suami sama suami, tak apa-apa. Yang istri kawan dengan suami kawan tuh. Ah itu. Ah ini. Jadi yang perlu kita siapkan itu. Maka kemarin waktu yang dari Jakarta, siapa tuh Pak ya? Siapa Pak? Yang ngasih kan kita sebagai tamu, harus membahas kita ngadar kita jadi tamu ya. Tidak usah semaunya kita di sana tuh ikut aturan. Ya. Nah, maka itu nanti akan ada materi untuk persiapan jiwa kita. Karena ketika di sana itu memang marah itu mudah. Yang biasa tidak marah itu jadi marah. Kenapa kita tuh capek, Bu? Kita bukan gampang, pekerjaan ini berat. Makanya perlu disiapkan. Nah, mulai dari berangkat kita udah siapkan. Nanti ada materi cara Rasulullah sapar. Ya, Rasulullah kalau sapar itu gimana? Ya, apa yang dilakukan Nabi itu kalau sapar itu? Mulai dari rumah sampai di perjalanan itu apa? Sehingga sapar kita sendiri nanti menjadi ibadah, dapat pahala. Ya, kadang saya tidak mau ikut kawan-kawan rela itu kenapa? Masa rela di bis itu nyanyi dangdut? Itu saya tak mau. Padahal rela sapar itu salah satu keadaan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyanyi dangdut tidak bisa. Nah, itu. Maka itu. Jadi persiapan-persiapan itu penting dan juga nanti kita ajarkan karena Bu masih banyak kita ini ya Ibu saya yakin Bapak enggak ya. Pergi ke sana itu berangkat dengan kesyirikan, sampai sana juga melakukan kesyirikan. Ada Bu orang mau pergi haji. Kata orang tuanya kalau nak pergi jauh nom, enggak boleh lewat pintu nak pergi gitu. Lewat mana? Lewat jendela. Ada Pak itu dulu jamaah kita tuh berangkat dari asrama haji itu jam 7 ke Batam, ke bandara. Ditunggu-tunggu bapak ini almarhum Ustaz tuh kok enggak nongol-nongol. Lama dia nongol. Kok lama? Marah lah aja, nada marah gitu. Saya itu Ustaz masih buka jendela pakai teralis lama gitu. Kata orang tua enggak boleh lewat pintu gitu. Allah ya. Harus lewat jendela lah akhirnya. Nah itu. Lain nanti yang di sananya lagi itu ya. Di sana itu ada yang di Musdalifah itu ambil batu dia. Di masih kelentasnya itu apa? Nanti nak bola rumah, nak dicampur dengan coran rumah ya. Nah, ayat betul saya bilang itu. Batu tuh diambil dari Mekah tuh. Itu kan batu tuh kan dibawa dan disiapkan dump truck tuh. Kita melempar jatuh itu diangkut, kayak gitu batu-batu itu ya. Enggak ada batu sakti sana tuh. Kenapa nanti ibu ziarah ke Jabal Rahmah ada kan? Namanya laki, namanya biak, supaya jodong sampai mati. Itu kan satu kesyirikan usaha itu nanti kita juga akan sampaikan. Jangan sampai terjadi jamaah Muhammadiyah itu tidak ada begitu-begitu tuh. Ya, artinya jamaah Muhammadiyah itu baik perjalanannya, pelaksanaan hajinya kita harapkan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa kami memaksakan begitu? Kami, Ibu, saya lah terutama. Yang di Pontianak ini ibu pergi haji dengan bapak, saya berharap dapat pahala sama dengan ibu bapak. Kan saya yang ngajarin. Namun ibu kerjakan betul-betul, ibu dapat pahala, saya dapat pahala. Nah, begitulah kira-kira. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan, silakan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.